Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, maaf ya karena saya mendadak ini mengganti kelas dari kelas yang E menjadi kelas F karena ada keperluan mendadak tadi. Untuk sekarang kita pertemuan kelima kan ya? Kita masuk pertemuan kelima. Materi kita hari ini di grup kemarin saya bilang saya akan memberikan contoh untuk membuat cara login, ya, behavior login di aplikasi-aplikasi yang udah kalian coba di pertemuan kedua. Gimana cara loginnya? Dia nanti bisa dia pop up, bisa dia langsung full screen untuk loginnya. Dia full screen sehingga kita nggak bisa mengakses aplikasi di belakang. Kemudian setelah dia login, baru dia kalau misalnya oke sesuai dengan yang di database, baru dia bisa masuk login gitu. Baru dia screen tadi dibuang gitu. Interface yang login tadi dibuang sehingga nampak yang belakangnya gitu. Nah ini kalau kita masuk ke dalam example-nya, kemarin ada juga saya bahas di grup ya. Di kitchen sink-nya ini, kalau kalian lihat di bagian, kalian udah belum nampak ya? Belum saya share screen ya? Sorry. Belum, Pak. Entire screen, ntar. Oke, sekarang udah nampak? Processing. Sudah, Pak. Nampak ya? Oke, jadi kalau kalian masuk ke localhost 1841, yang example itu, di bagian kitchen sink modern, itu sebenarnya bisa dilihat ya di bagian komponen, di bagian layout, overlay, ya, overlay, itu ada overlay di sini. Nah, overlay ini dia seperti ini, dia pop up, di belakang ini nggak bisa diakses, kecuali kalau kita klik di luarnya, baru dia close overlay-nya itu. Nah, sekarang ini sistemnya seperti pop-up jadinya. Nah, ini yang biasanya saya gunakan untuk bikin login gitu. Jadi biar nggak merepotkan kita, karena kemarin saya bilang setiap interface harus ada di layout tertentu seperti itu kan. Jadi kalau sekarang misalnya kita udah ada di aplikasi yang pertemuan ini aplikasi yang kemarin saya ulang-ulang terus ya, sehingga nanti kalian nampak perkembangannya. Kalau di sini kita lihat dia sudah ada main-nya tuh udah ada tab panel ya, default-nya seperti ini. Nah, jadi bagaimana caranya kita mau bikin login gitu. Nah, kalau mau kita bikin dua-dua, artinya tab panel ini kita bikin dalam layout card dengan login, bisa saja kita pindah-pindahkan dia itu. Cuman saya dibandingkan seperti itu, saya lebih suka dengan meletakkan langsung di atas semua aplikasi ini ada pop-up gitu untuk login gitu. Nah, sebenarnya behavior itu bisa kalian keinginan kalian masing-masing seperti apa itu, style kalian masing-masing gitu. Nah, kalau saya seperti itu di sini. Nah, jadi saya gunakan overlay ini. Overlay dia kayak pop-up seperti ini, tapi dia full screen sehingga kita nggak bisa melihat aplikasi di belakangnya gitu. Nah, itu yang saya inginkan itu. Itu ada di contohnya aplikasi KP apa ya? Di mana ya? Dan saya lelang skripsi ya. Judul. Bukan ya. Nah, nantilah saya tunjukkan langsung saja di sini ya. Bagaimana contohnya? Di sini bagian overlay, kalau kalian lihat di codingnya sini, item pertama action sheet, nggak itu yang kita lihat di bawahnya nih, overlay. Nah, dia ada seperti ini. Ya, if not this overlay, kalau belum ada overlay-nya, maka dibuatnya overlay-nya. Seperti ini. Nah, apa yang ada di overlay-nya ini? Nah, kalau kita copy paste ya, sebenarnya nggak bisa kita copy paste semuanya, karena nggak semuanya kita inginkan. Udah ada saya bikin sini, tapi nanti kita pelajari satu-satu aja loh. Nah, ini akan kalian lihat, kalian buat di mana
kalian letaknya di sini ada app, ada application. Nah, application inilah aplikasi kalian yang muncul pertama kali itu. Nah, sedikit saya jelaskan kembali, kemarin ada Furizal salah paham yang mengenai di Sencha ini, dia seperti PHP, dia ngirim ke page lain gitu. Nah, kalau di Sencha, dia semuanya dalam satu page yang sama, yaitu index HTML di sini. Kita hanya ada satu page di sini, index HTML. Di dalam sini nanti ada script microloader ini. Nah, script microloader inilah yang akan mengenerate aplikasi kalian semua menjadi satu JavaScript. Nah, itu nanti jadi satu JavaScript menjadi app.js nanti. Nah, jadi ini semuanya akan masuk ke sini. Jadi artinya kita tidak ada index HTML, kemudian ada home.html, itu nggak ada. Kita hanya ada satu indeks HTML, disitulah semua aplikasi kita berjalan. Gitu. Artinya, interface kalian pun harus di satu tempat yang sama. Gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini, ini ada main view. Ya, di bagian app.js, main view adalah apa yang kita tampilkan pertama kali di layar kita. Nah, itu dalam hal ini kita tampilkan pertemuan.view.main.main seperti ini. Nah, sebenarnya bisa saja, ini cara yang kedua ya, cara kedua untuk bikin login form, bisa saja kalian bikin view-nya untuk login view khusus, gitu misalnya. Ya, sebagai contohnya ya, misalnya kita copy paste dari yang view yang form, yang user form ini kita copy paste, untuk bagian login saja kita mau, kita letaknya di mana, dalam form pun boleh, kita bikin new file. Nah, di sini kita bikin form.login misalnya. Nah, kemudian apa yang kita inginkan, kita hanya mau sederhana saja, kita mau username, password misalnya gitu ya. Ini username, kemudian required true misalnya, clear icon, kemudian di sini password kan, username, password, itu saja misalnya yang kita inginkan untuk login. Nah, jadi yang lainnya bisa kita hapus saja, kita tidak perlu. Ya, yang terakhir yang kita perlu button-nya kan, button sudah ada di bawah, itu, ya, sudah ada button, disable sama reset sama back to home yang kemarin ya. Jadi ini kita bikin login, ya, login. Kemudian reset boleh, kemudian back to home ini kita hapus saja, ya. Oke, ya, maaf ya, saya ikut dulu. Oke, jadi ada login, ada reset seperti ini. Nah, di sini handlernya apa yang dilakukan setelah login nanti, ini kita hapus saja dulu, kita nggak mau ngapain apa-apa. Ini reset dia basic form, oke. Komponen basic form. Ini yang tadi ini berarti. Nggak usah dari reset, langsung login saja. Simple. Oke, kita simpan sebagai login. Login.js dalam form ya. Oke, kalau ini kita simpan seperti itu, sebenarnya ini jadi nggak banyak yang tidak perlu ya. Ada banyak yang tidak perlu, kayak number spinner itu nggak perlu lagi. Ya, number spinner, kemudian ada email pun nggak perlu, URL, picker, semuanya ini nggak perlu. Kita hanya ada password saja yang kita. Oke, seperti itu. Kemudian X-type-nya ini kita ubah menjadi login. ID-nya pun nggak boleh sama ya. Kalau tetap bikin user akan bentrok dia. Jadi kita bikin login. Kenapa lambat ini? What's going on? Oke. Seperti itu.
Ya, kemudian apa yang harus kita lakukan? Karena kita udah bikin satu interface baru, maka interface tersebut di mana mau kita letakkan gitu. Nah, sekarang kalau misalnya tadi kita mau di awal, kita mau tampilkan bukan main view kita, tapi kita mau nampilkan dari awal langsung form ini. Ya, itu bisa kita ganti di sini. Ganti. Nah, seperti ini. Nah, kita lihat perbedaannya seperti apa. Artinya di sini juga harus kita requires-kan. Ya, gitu. Nah, jadi app.js inilah yang pertama kali dipanggil. Dan app.js ini nanti akan masuk ke dalam indeks HTML di bagian bawah. Nah, seperti itu. Ya, jadi app.js ini akan mengcopy-pastekan main view-nya, mengcopy-pastekan codingnya ke dalam area sini. Nah, kurang lebih seperti itu sebagai item. Ya. Nah, sekarang kita lihat apa yang terjadi ketika kita melakukan itu. Ya, di sini kita refresh. Nah, dia akan menampilkan hanya login tadi. Ya, di sini username sama password, kemudian login. Nah, hanya ini yang dia tampilkan. Ya, personal info itu kita ubah aja. Ya, di sini personal info login form misalnya. Login form. Nah, gitu ya. Nah, jadi ketika kita refresh, dia hanya menampilkan main view-nya adalah login form. Ya. Jadi viewport itu apa yang kalian lihat sekarang ini itu viewport. Nah, jadi pertama kali dia lihat viewportnya siapa yang mau kita tampilkan di app.js itu. Nah, ini ya. Dalam hal ini kita menampilkan login gitu. Nah, kemudian gimana menampilkan main gitu. Nah, artinya kita harus mengganti lagi nanti viewportnya, kita destroy lagi login, kita tampilkan main. Nah, bagi saya itu dulu pernah saya gunakan. Cuman bagi saya lebih mudah untuk login, logout, login, logout itu menggunakan cara yang kedua. Ya, cara yang kedua. Cara yang kedua seperti apa? Nggak usah kita letak di main view. Main view kita tetap main, ya seperti ini. Nah, bagian login ini pun tidak perlu kita include-kan di sini. Kita cut saja. Nah, justru kita letak di mana? Nah, kita letak di bagian application tadi. Nah, di sini, bagian launch ini tadi. Nah, gimana caranya? Login kita ini, ya, bentar. Login kita. Oke. Ya, di main view itu kita include-kan yang tadi. Kita include-kan form login tadi. Kenapa? Karena di atas main view nanti akan kita pop-up-kan itu. Jadi kita perlu menjelaskan dulu, mendefinisikan siapa itu form login. Nah, kemudian kita copy paste dari yang kitchen sink tadi, ya di bagian sini, bagian overlay sini, kita copy, kita tampilkan, kita letak di application.js. Nah, di sini, ya. Nah, seperti ini. Ya. Jadi tujuan kita, kalau belum ada overlay-nya, ya maka kita tampilkan ini pop-up ini. Ya, X-type-nya apa? Nah, kalau di sini contoh yang di sini dia membuat panel, X-type-nya panel. Panel ini kan berarti dia ada suatu panel tertentu yang isinya berupa HTML seperti ini. Nah, ini saja dulu coba kita jalankan. Ya, tadi kita udah mengembalikan ke apa ya? Kembalikan ke main. Dan ini ada di application bagian launch. Nah, coba kita lihat apa yang terjadi ketika kita refresh. Nah, dia kembali ke interface main, ya ini tab panel, cuma dia keluar pop-up ini. Nah, pop-up ini keluar. Ya, kenapa pop-up ini keluar? Tadi katanya di sini if not this overlay, artinya kalau dia overlay ini belum ada, itu belum dibuat, maka dia keluarkanlah, dibuatlah overlay itu. Nah, dia merupakan viewport, dia menambahkan item ke dalam viewport. Viewport itu apa yang kita lihat ini tadi gitu. Nah, tadi kita udah meletakkan viewport kita isinya adalah tab panel. Ya, kemudian ditambah lagi ini di atasnya seperti itu. Jadi kayak card dia sepertinya. Sistemnya kayak card. Jadi di dalam situ di atasnya ada lagi gitu.
Ya, cuman bedanya kita tidak mau panel HTML ini yang kita tampilkan. Ya, yang kita mau tampilkan adalah login form tadi gitu. Nah, jadi karena kita mau menampilkan login form, itu kita tinggal ganti X-type-nya menjadi login. Nah, X-type menjadi login. Nah, floated-nya true, nggak apa-apa di atas, cuman ada yang tidak perlu kita tampilkan, modal true ini. Nah, karena modal true ini artinya ini, modal itu yang ini. Ini dia abu-abu di belakangnya, di sini seperti ini, diklik ini, keluar dia. Nah, kita tidak mau behavior modal true itu, karena kita mau full screen nanti. Jadi kita hide aja modal true, kemudian di sini ada animasinya sama aja, nggak apa. Hide on must stop itu nggak perlu. Ya. So, hide animation ada, with hide. Nah, ini kita tentukan lagi. Centered-nya nggak perlu. Width ini, kalau di sini, dia menyesuaikan dengan ukuran handphone dan sebagainya. Dalam hal ini, kita mau width-nya 100% gitu aja. Kan kita mau full screen. Jadi ini kita tampilkan 100%. Gitu. Nah, kemudian height-nya juga 100%. Ya, di sini bikin max height, tapi kita tidak mau seperti itu. Kita mau height langsung 100%. Nah, seperti itu. Kemudian style HTML3-nya nggak perlu, karena kita mau mempop-up-kan dari, kita mau menampilkan isi dari login ya, bukan berupa HTML yang kita tampilkan. Yang sisanya kita perlu lagi scrollable through. Ya, jadi kita nggak perlu ini, kita nggak perlu HTML-nya, ya, header-nya pun kita nggak perlu, scrollable through perlu. Nah, ini sengaja saya hide-kan seperti ini. Terakhir baru this overlay kita show-kan. Ya, seperti ini. Kita coba refresh. Baik. Back. Sepertinya dia nggak di apa namanya? Bentar. Sebenarnya perlu kita include-kan di tempat lain yang apanya? Login tadi. Oke. Nah, saya coba tengok di coding saya sebelumnya. Saya menginclude-kannya di mana itu? Bagian login ya. App. Application. Bukan di application. Saya menginclude-kannya di main. Ya, betul. Saya menginclude-kannya di main. Oke. Harusnya ini betul. Saya menginclude-kannya di main. Ini ya, view form login. Betul. Di bagian login. View form login. X type-nya login. Login. Oh. Oke. Oke, nggak apa-apa. Ini mungkin karena this overlay-nya sudah ada kali ya. Nggak apa-apa. Sekarang kita gunakan ya, sistemnya sekarang bukan this overlay. Kita ngecek udah login belum. Ya. Login atau belumnya itu kita bikin misalnya satu variabel login, ya sudah login apa belum. Nah, variabel itu kita ambil dari session. Gitu. Nah, kalau variabel itu sudah ada, maka ya nggak apa-apa. Tapi kalau belum ada, artinya dia belum login. Nah, seperti itu. Kalau dia belum login, nah baru nanti kita buatkan overlay tadi. Ya, udah kita buat, baru kita show-kan di dalam sini. Nah, seperti itu. Kita coba seperti itu ya. Refresh lagi. Baik. Ini tampil ya. Coba saya pakai browser yang lain. Bentar. Mungkin karena sessionnya udah terbanyak di sini. Kita clear dulu sini. Kita clear sessionnya. Oke. Clear data.
Oke, kita localhost 2222. Alright, masih nggak muncul ya. This is weird. Ntar kita lihat ini apa yang error. Pop icon nggak masalah. Di sini. Oh, ID-nya sama. ID by default 1 udah muncul. Nah, itu. Jadi kita harus hati-hati kalau ngopi paste dari, tadi kan saya ngopi paste ini dari form ya. Di form ini sudah ada, sorry, bukan yang ini. Di sini, saya ngopi paste login tadi dari user ini. Di user ini sudah ada ID field set 1. Di login 1 saya tambah juga ID-nya field set 1. Ini nggak boleh. Ya, field set login misalnya. ID itu nggak boleh sama di semua aplikasi Sencha. Nggak boleh redundant dia. Nggak boleh dipakai 2 kali di tempat yang berbeda. Ya, jadi kita refresh lagi. Ya, sudah bisa. Ya. Jadi dia, kalau misalnya kalian lihat, ya, kalian lihat refresh, tuh, kalau kalian cepat mata di belakang sebenarnya udah nampil dulu nih, tuh. Cuman ini dia pop-up ke atas. Nah, artinya, karena sessionnya belum ada, maka dia dianggap belum login. Gitu. Nah, anggap seperti itu. Nah, artinya, ketika dia sudah login nanti, apa yang terjadi? Gitu. Nah, tentu kita pergi ke login. Nah, kan ada handlernya nih. Setelah dia klik itu, apa yang terjadi? Nah, kalau kita lihat di di sini sebelumnya, yang saya buat ketika dia sudah login, ya di bagian login controller ini, disinilah ketika dia benar loginnya, username passwordnya, tentu kalian cek di database, baru kalian buat di kalian buat dulu form.getView, ya. Login ini kalian bikin kalian bikin controllernya namanya login saja, ya, bikin controllernya di sini, controllernya login, kemudian tentu kalian perlu bikin di sini login controller, yang copy paste saja dari, dan bikin aja dari controller yang lain ya. Kita perlu hanya yang bagian sini saja. Ya. Itu. Ini tutup situ, sorry. Tutup sini, kemudian tutup kurung perawal, tutup ini. Oke. Itu. Jadi yang perlu kita buat adalah pertemuan view form login controller ya. Nah, kemudian kita ada on login di sini. Kita ada satu fungsi yang seperti biasa, itu terserah kalian mau bikin apa namanya. Ya, pertama kita simpan dulu sebagai login controller. Oke, .js ya. Kemudian ketika on login, karena di sini kita bawah sini kita letakkan handlernya mau kemana nanti. Nah, ini bisa kita panggil on login itu. Nah, contohnya kalau dalam sini saya bikin langsung handlernya on login seperti ini. Ya, jadi dalam item ininya. Jadi bisa dalam bentuk fungsi atau bisa langsung seperti ini saja. Jadi saya pindahkan langsung ke controllernya. Handlernya adalah berupa fungsi di controllernya itu on login. Nah, jadi di controller kita ada fungsi on login. Nah, dalam hal ini, karena ini adalah controllernya, kita bisa memanggil view dari controller ini. View-nya apa? Otomatis login ini. Ya kan? Nah, jadi form di sini kita ambil this.getView. Artinya kita akan mendapatkan form ini, view-nya. Nah, setelah kita dapatkan form-nya, baru nanti kita bisa kita hide-kan nanti ketika dia login-nya benar. Nah, tentu di sini kalian cek dulu di database dan sebagainya. Kalau benar, bisa kalian set di session, di local storage ya. Kalian set di local storage, dia sudah login, dan kalian hide-kan formnya. Nah, ini sistem show hide aja jadinya.
Jadi di sini kita set itemnya, dia sudah login sebagai true, kemudian kita hide-kan formnya. Jadi apapun hasil dari apapun hasil dari di sini kan nggak ada kita cek nih, seharusnya kan kalian cek. If dia sukses sesuai dengan database, baru dia kita true-kan loginnya dan kita hide-kan formnya. Nah, coba kita lihat. Nah, kita refresh ya. Oke. Nah, di sini apapun yang akan kita isi nanti di sini, ya, kita isi sini passwordnya, kemudian kita klik login, maka dia cek elemen lagi. So, on login equals to scope object. Function. There. Bentar ya, scope-nya ini function, alias, controller, aliasnya controller.login, betul. Login point scope function katanya. Saya bikin container ini adalah text. Oops. Salah, saya lupa ini ya, scope-nya this ini. Ini perlu kita letak dalam sini. Saya nggak bikin scope-nya, sorry. Scope ini nggak usah. Table post. Coba lagi. Keluar login. Masuk. Ya, tadi scope-nya tadi saya letak di situ, harusnya nggak perlu scope-nya. Ya, kita langsung udah ketak, karena kalau kita mau bikin scope tadi di sini, itu artinya kita mau langsung tadi kayak tadi kan, ini bikin function di sini. Artinya kita tidak mau sorry, bukan yang ini. Yang ini. Di sini tadi kita langsung ada fungsi di sini. Ya. Handler, langsung ada function, langsung apa yang kita lakukan. Scope ini diperlukan ketika kita nanti mau di sini menampilkan fungsinya langsung. Nah, tapi karena scope ini kita tidak perlukan, karena kita mau memanggil di controller, jadi kita nggak perlu bikin scope ini. Ya. Jadi on login-nya kita langsung scope-nya kita dapatkan di sini. Nah, this-nya otomatis bisa langsung kita dapatkan. This circuit view. Oke. Nah, itu yang cara untuk bikin login. Ya, ada container di sini, ada button di sini. Ketika diklik buttonnya, dia masuk ke handler kita, controller. Di controller kita simple saja, hanya mau mengambil view-nya, kemudian cek. Sebenarnya di database ya, harusnya ini kalian cek ya. Cek username, password sesuai dengan database, misalnya gitu. Nah, gimana cara ngeceknya? Ya, sini kan sudah dapat formnya, kan bisa dapatkan username dan passwordnya. Ya, seperti di sini contohnya, saya bikin formnya sudah dapat, makanya kita bisa form.getField.getValue. Tapi ini kita tidak perlu, udah apa? Saya letak aja. Nanti kalian bisa, right. Okay. Nah, ini tugas pertama, ya. Kalian bisa ngecek username dan passwordnya sesuai dengan yang kalian inginkan. Kalian dapatkan ini dari loginnya. Ini ada name-nya adalah username sama password. Ya, kita ambil ini username sama password. Nah, seperti ini username sama dengan itu. var password. Nah, kemudian coba kalian bikin pengecekan gitu. Pengecekan username dan password sesuai dengan database. Dalam hal ini kan nggak ada database, tapi kalian bikin sendiri. Kalian bikin sendiri
apa username dan password yang sesuai untuk dia bisa login. Nah, kalau misalnya username admin dan passwordnya misalnya admin 123, dia bisa login. Kalau nggak bisa login, keluarkan pop-up error misalnya. Nah, itu tugas yang pertama. Ya. Nah, jadi di sini login. Ketika dia oke, baru dia kalian set di storage kalau dia sudah login, dan kalian hide kan form tadi. Kalau tidak, dia pop-up, dia minta login ulang. Coba pikirkan dan dicobakan. Ya. Oke, saya rasa untuk login cukup sampai di situ. Ada yang ingin ditanyakan dulu, silakan. Silakan, ada yang ingin ditanyakan? Pak, Ya. jadi ini udah menyangkut database ini, Pak, apa belum, Pak? Belum. Jadi sebenarnya nanti itu akan kalian cek di database. Tapi database kan kita setelah UTS ya. Sebenarnya kalian pengecekan ini ke database. Tapi karena kita belum pelajari ke database, di sini kalian bikin-bikin saja dulu. Apa kira-kira username dan password yang kalian inginkan. Ya, bisa kalian bikin dalam bentuk variabel aja di sini. Kemudian kalau misalnya yang diinputkan oleh pengguna nanti sesuai dengan yang kalian inginkan, username dan password yang kalian inginkan, nah maka dia lolos. Kalau tidak, minta login kembali, misalnya gitu. Ya. Tapi nanti ketika setelah UTS, itu akan kalian cek di database langsung. Ya, kalian ambil datanya dari database. Data yang tadi diinputkan username dan password itu, kalian kirim ke database, di database dicek, kemudian di-returnkan, ya benar dia adalah pengguna yang sah, misalnya gitu. Oke? Halo, Pak. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya masuk ke chart? Saya, Pak. Ya, silakan. Ini kan kita belum pakai database lagi, Pak. Belum. Nah, jadi kan gimana kalau kita pakai local storage untuk register, Pak? Bisa, Pak? Oke. Jadi kalian, maksudnya dia register dulu gitu. Kemudian kamu simpan di local storage. Ya, Pak. Kemudian ketika dia login, dia harus sesuai dengan yang data yang tersimpan di local storage gitu. Ya. Boleh juga. Ya, cuman artinya akan terbatas kan, jadi cuman satu orang yang terdaftar di local storage-nya. Tapi kamu cobalah, local storage bisa nggak menyimpan dalam bentuk array misalnya gitu. Tapi setahu saya local storage dalam bentuk string dia nyimpan. Nah, tapi dicoba saja. Ya, tapi minimal kamu bisa mensimulasikan dia register, datanya disimpan di local storage, ketika login harus sesuai dengan yang dia register tadi. Itu boleh. Oke, silakan yang lain. Nggak ada? Nggak ada, kita masuk ke chart. Ada yang udah coba-coba chart? Untuk project akhirnya, udah ada yang coba? Belum, Pak. Belum, oke. Sekarang kita coba chart ya. Nah, chart itu ada di bagian all, ada chart di sini. Yang paling sederhana column chart. Yang paling sederhana sekali, basic. Kalau kita lihat ini ada view, ada controller, ada store. Nah, ini mungkin yang bikin kalian takut mengcopy paste-nya, karena ada banyak kali item yang harus di copy paste. Nah, sekarang coba saja kita copy paste, ya, kita copy paste yang ini. Ya. Copy paste, ini pertemuan 2. Kita di sini ada form. Kalau kita mau chart di folder baru boleh, ya, kita buat folder baru namanya chart misalnya. Oke, masuk di charts ini, baru kita buat file baru. Nah, seperti ini. Namanya kolom misalnya di sini ya. Kita tinggal ubah pertemuan saja. Seperti ini. Kolom misalnya, kita simpan. Pas di chart, namanya adalah column.js. Kita simpan. Extend dari panel. Kemudian dia requires ini. Ya, kemudian yang tidak ada di sini apa? Xtype. Ini adalah misalnya kolom chart, ya, kolom chart seperti itu atau apapun nama yang kalian inginkan. Kemudian kira-kira ada nggak yang lain
Tentu ada. Kita perlu controllernya, kemudian kita perlu store-nya di situ ya. Sebentar. Kalau kita lihat di sini, store, sprites, ini listener, ini ya, zoom. Nih, store nih. Store-nya adalah climate. Nah, dalam hal ini kan kita nggak ada nih datanya. Nah, ini makanya kita perlu copy paste juga yang lain, bukan cuma view-nya saja. Nah, yang kedua di sini adalah controller. Controllernya kita copy paste ya sampai bawah, copy, kita letak di folder yang sama. Ya, ini menjadi pertemuan. Bagian sini nggak apa-apa namanya sama, column controller, save, paste, cs, oke. Aliasnya controller.column chart, seperti itu. Oke. Kalau mau extract ini column chart pun boleh juga kan. Ini controllernya udah column chart kan, biar sama, biar seragam. Bagus juga. Karena biasakan, kalau saya bisa biasakan controller sama X-type dari view dan controllernya itu sama. Ya. Oke, kita udah dapat controllernya, udah kita copy paste. Nah, yang perlu kita apa lagi? Yang kita perlukan adalah store-nya. Nah, store-nya, kalau kita lihat di sini, nah, sebenarnya store-nya itu bentar ya, saya sambut teleponnya dulu. Saya sambut lagi sebentar ya. Ini penting.
Maaf ya, tadi baru ditelepon sama rektorat ya, rektorat. Masih aktif ya? Masih, Pak. Oke, ya Masih, kita Pak. kan Masih, di Pak. bagian chart ya. Nah, ini udah agak keambil waktunya. Bagian store terakhir ya. Sebenarnya store di sini dia nggak ngambil dari database loh. Dia udah ada datanya segini. Data di sini. Nah, ini sama seperti yang kemarin kita lihat juga. Ini kayak yang dummy data itu sebenarnya. Jadi kalian tinggal copy paste ini, ya, copy paste, kemudian kita letak di store-nya di sini. Kita cuma ada personnel, kita letak di store ini new file, ya, di atas kita ubah jadi pertemuan.store. Misalnya climate lah namanya, terserah apa. Ya, kita copy, kita simpan, sesuai dengan foldernya namanya climate.js seperti ini. Ya, udah kita simpan, dia ada alias-nya store.climate seperti ini. Nah, kemudian store ini di mana bisa kita letak ya? Itu bisa saja kalian letak di khusus di chart tadi, misalnya di sini ya, bisa kalian requireskan di sini. Ini kita akan menggunakan store climate nanti di chart ini gitu. Nah, kemudian di sini ada store type climate. Nah, type-nya di sini sudah sesuai. Bagian store, alias-nya adalah climate. Nah, sebenarnya nanti untuk ke depan ya, langkah baiknya walaupun sekarang belum kita pakai, itu kalian buat lagi store ID, seperti ini. Store ID-nya climate. Nah, itu nanti gunanya ke depan ketika kalian mau menggunakan, ya, contohnya di sini nih, kalau misalnya reference chart get store. Kalau kalian mau mengambil store-nya, ya contoh di mana ya? Contoh main ada nggak ya? Main controller. Di sini nggak ada ya. Kita kan sudah ada pernah belajar ext.getComponent ya. Di mana kita letak kemarin yang get component? Di carousel apa? Nah ini, kita sudah belajar kemarin get komponen. Kita kalau get komponen ini, itu kita mengambil komponen view-nya. Contohnya basic form yang kita ambil ini, ya. Contohnya app main. Nah jadi kita ambil app main ini apa? Ini adalah ID dari view tersebut. Contoh di sini. Nih, ada ID-nya. Ya. Tapi kalau kita mau mengambil store-nya yang mau kita ambil, itu bukan ID yang ditulis, tapi di sini ditulis sebagai store ID. Nah, cara mengambilnya gimana? Cara mengambilnya, gimana tadi ya? Store. Mana tadi? Jadi rame ini. Kalau main browser di mana tadi? Usernya di sini. Cara ngambilnya biar kalian nampak ya, ini ext.component. Kalau untuk store, ext.getStore. Nah, seperti ini. Apa nama store-nya? Nah, tadi kita bikin climate misalnya. Nah, di sini dimanapun interface kalian bisa memanggil store tersebut. Tujuannya apa? Bisa kalian reload. Artinya kalau ada data dari database, bisa kalian reload gitu. Kalian load gitu. Atau bisa kalian insert benda baru. Itu nanti akan kita pelajari setelah UTS ya. Tapi dari sekarang alangkah baiknya saya jelaskan juga mengenai itu gitu. Jadi di sini climate ini dia store ID bukan ID seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita sudah ada ini, kita udah ada kolom di sini. Ya, kita coba jalankan saja. Wait, kita belum letak di mana dia ya. Kita mau letak di satu tab lagi khusus untuk chart. Kita letak khusus untuk chart, satu tab lagi. Berarti itu kita akan letak kolom ini, ya. Ini akan kita letak di main. Ya, kita letak di sini. Oke. Nah, ini kita letak di bagian bawah, misalnya khusus untuk chart. Kita copy paste saja. Di sini kita mau untuk chart misalnya,
Isinya adalah, apa tadi namanya? Nama chart kita? Column chart. Di main namanya adalah column chart. Oke. Ini chart di sini, kita klik, nah dia udah ada. Ya. Kita klik reload, nah dia reload. Sederhana sebenarnya. Jadi yang perlu kalian lakukan tadi, kalian copy paste, ya. Kalian copy paste pertama view-nya, kemudian kalian tambah X-type-nya, itu belum ada. Kemudian controller-nya juga kalian tambah. Kalian letak aja copy paste controller-nya, ubah ininya, yang lain nggak usah ada diubah. Kemudian kalian tambah store-nya. Kalian tambah store-nya, store ID nggak ada pun nggak apa-apa dalam hal ini, karena dia membaca dari alias dia. Ya. Dan copy paste store-nya, kemudian kalian include-kan store ini di view ini. Ya. Terakhir, kalian include-kan view ini di main, di atas. Di sini, baru include-kan di satu tab baru, ya, dengan X-type yang sama. Ya, jadilah dia. Nah, mau ganti yang lain, Pak? Nggak mau yang column, kita mau yang stack, ya tinggal kemudian kalian ubah aja nanti ini. View-nya ya diubah, karena controller-nya kurang lebih sama nih, kalau nggak salah. Oh, nggak, ini berbeda controller-nya. Tapi store-nya kebanyakan sama semua. Wait, yang ini berbeda juga. Nah, jadi tergantung kalau berbeda seperti ini, ya kalian copy paste lagi yang lain. Nah, ada yang sama seperti contohnya, line ini kayaknya sama nih. Line ini, view-nya, controller, kemudian di sini store. Oh, beda juga. Nah, berarti tinggal kalian copy paste saja. Copy paste ulang. Dia nggak menggunakan store dan controller yang sama. Tapi basicnya seperti itu. Nanti kalian cobakan sendiri, sesuai yang mana yang kalian mau, ya di sini. Nanti baru kalian, kalau ada permasalahan, baru bisa ditanyakan. Nah, kalau Gouch kayak gini, juga punya store sendiri dia. Nah, seperti ini. Ya, controllernya juga punya sendiri. Tapi basicnya seperti itu caranya, copy paste-nya tadi. Ya, ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pak, izin bertanya, Ya. Pak. Silakan. Itu kan tadi di chart-nya tuh, Pak, ada reload tuh, Pak. Di chart-nya ada reload. Ya, Ya. betul. Itu reload tuh berubah gitu data dari mana, Pak? Oke, jadi gini. Di sini, dia kan ada fungsi reload ini. Kita klik, datanya kalau berubah semua nih. Ya kan? Dari mana dia dapat data ini? Itu datanya random. Datanya random, karena sebenarnya ini bukan dari database. Ya. Store ini, ya, coba kita lihat kembali di controller. Di controller ada on reload data, kan? Nah, kita lihat di sini dulu. Di sini ada toolbar di atas, top, ya, posisinya. Isinya ada apa? Ada spacer, ingat spacer apa? Pemisah itu. Kemudian ada preview, kemudian ada reload. Reload ini dia handlernya adalah on reload data. On reload data dapat di mana? Di controller. Di controller adalah on reload data ini. Nah, dia ambil chart-nya, kemudian dia .get store, ya, ini cara lain, atau cara yang lain bisa aja dengan tadi .get store, apa nama store-nya tadi, climate misalnya. Nah, bisa juga seperti ini, .refresh data, gitu. Nah, misalnya gini kan. Nah, ini bisa jadi nih, ini dua hal ini sama. Mau ini atau yang bawah nih sama fungsinya. Ya. Berarti dia di dalam store-nya, dia memiliki fungsi refresh data. Nah, coba kita lihat dalam store. Dalam store ini, dia ada data, ini datanya. Ya. Kemudian dia ada generate data, kemudian dia ada refresh data. Nah, dalam refresh data ini, dia this.set data, isinya apa? This.generate data. Nah, generate datanya ini. Nah, dia nge-generate pakai for ini, ya, pakai random, gitu. Jadi sebenarnya datanya ini bukan dari database, kelihatannya berbeda-beda ini. Tapi ini default datanya diletaknya seperti ini. Tapi yang data high sama low-nya ini bisa diubah-ubahnya. Ya, month-nya juga bisa diubah-ubahnya. Month-nya ikut, cuman yang high sama low-nya itu bisa diubah-ubahnya. Sesuai dengan method random tadi.
Makanya kelihatannya kok bisa berubah-berubah ini gitu. Nah, karena dia sebagai random, tapi bulannya tetap sama. Tapi implementasinya nanti tentu tidak random seperti ini kan, tentu dari database gitu. Oke? Oke, Pak. Ya. Ada lagi mau tanyakan? Ada? Oke, silakan. Tugas yang kedua, ya, kalian cobakan interface yang lain untuk chart. Ya, kalian cobakan minimal 2 interface yang lain. Sudah ada kolom sudah ada. Nah, coba bar. Ini misalnya. Kalian coba. Ini controller sama store-nya kalau salah sama ini. Beda-beda. Nah, itu kalian coba. Dan coba chart yang berbeda. Coba 2 chart yang berbeda. Pertama kalian coba chart yang udah saya bikin tadi, kalian tambah 2 chart lagi. Itu bebas dari yang ada di sini. Mau chart yang mana, ya? Kalian buat, kemudian seperti biasa print screen kan, letak di Microsoft Word, kemudian kalian submit. Ya, jadi ada 2 ya tugasnya. Tugas yang pertama tadi lihat lagi di video di apa yang saya bahas di video awal tadi, ya, atau di pertengahan tadi. Dan tugas yang keduanya ini, kalian bikin chart, ikuti dengan apa yang udah ada dulu. Yang saya tunjukkan. Kedua, buat 2 chart tambahan di luar yang udah saya buat. Kemudian login tadi juga kalian buat juga. Ya, pokoknya dalam setiap pertemuan lakukan apa yang saya lakukan di video. Kalian buat, kalian screenshot, buktikan udah bisa sampai ke situ. Kemudian yang terakhir tadi kalian tambah 2 chart yang berbeda. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Ya, kalau ada permasalahan silakan ditanyakan nanti di grup, apa-apa. Oke? Karena waktu kita sudah banyak juga terhabis karena tadi saya nelfon tadi, kita tutup sampai sini. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan lebih lanjut, nanti bisa kalian tanyakan kita diskusi lebih lanjut di Telegram. Oke? Demikian, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagian store terakhir ya. Sebenarnya store di sini dia nggak ngambil dari database loh. Dia udah ada datanya segini. Data di sini. Nah, ini sama seperti yang kemarin kita lihat juga. Ini kayak yang dummy data gitu sebenarnya. Jadi kalian tinggal copy paste ini, ya, copy paste, kemudian kita letak di store-nya di sini. Kita cuma ada personel, kita letak di store ini new file, ya, di atas kita ubah jadi pertemuan.store. Misalnya climate lah namanya, terserah apa. Ya, kita copy, kita simpan, sesuai dengan foldernya namanya climate.js seperti ini. Ya, udah kita simpan, dia ada alias-nya store.climate seperti ini. Nah, kemudian store ini di mana bisa kita letak, ya, itu bisa saja kalian letak khusus di chart tadi, misalnya di sini, ya, bisa kalian requireskan di sini. Kita akan menggunakan store climate nanti di chart ini, gitu. Nah, kemudian di sini ada store type climate. Nah, type-nya di sini sudah sesuai. Bagian store, alias-nya adalah climate. Nah, sebenarnya nanti untuk ke depan ya, langkah baiknya walaupun sekarang belum kita pakai, itu kalian buat lagi store ID, seperti ini. Store ID-nya climate. Nah, itu nanti gunanya ke depan ketika kalian mau menggunakan, ya, contohnya di sini nih, kalau misalnya reference chart get store. Kalau kalian mau mengambil store-nya, ya, contoh di mana ya? Contoh main ada nggak ya? Main controller. Di sini nggak ada ya. Kita kan sudah pernah belajar ext.get component ya. Di mana kita letak kemarin yang get component? Di carousel apa? Nah, ini. Kita sudah belajar kemarin get component. Kita kalau get component ini, itu kita mengambil komponen view-nya. Contohnya basic form yang kita ambil ini. Ya.
Contohnya app main. Nah, jadi kita ambil app main ini apa? Ini adalah ID dari view tersebut. Contoh di sini, nih, ada ID-nya. Ya. Tapi kalau kita mau mengambil store-nya yang mau kita ambil, itu bukan ID yang ditulis, tapi di sini ditulis sebagai store ID. Nah, cara mengambilnya gimana? Cara mengambilnya, gimana tadi ya? Store. Mana tadi? Jadi rame ini. Kalau main browser di mana tadi? Usernya di sini. Cara ngambilnya biar kalian nampak ya, ini ext word komponen. Kalau untuk store, ext.get store. Nah, seperti ini. Apa nama store-nya? Nah, tadi kita bikin climate misalnya. Nah, di sini dimanapun interface kalian bisa memanggil store tersebut. Tujuannya apa? Bisa kalian reload. Artinya kalau ada data dari database, bisa kalian reload gitu. Kalian load gitu. Atau bisa kalian insert benda baru. Itu nanti akan kita pelajari setelah UTS ya. Tapi dari sekarang alangkah baiknya saya jelaskan juga mengenai itu gitu. Jadi di sini climate ini dia store ID bukan ID. Seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita sudah ada ini, kita udah ada kolom di sini. Ya, kita coba jalankan saja. Wait, kita belum letak di mana dia ya. Kita mau letak di satu tab lagi khusus untuk chart. Kita letak khusus untuk chart, satu tab lagi. Berarti itu kita akan letak kolom ini, ya. Ini akan kita letak di main. Ya, kita letak di sini. Oke. Nah, ini kita letak di bagian bawah, misalnya khusus untuk chart. Kita copy paste saja. Di sini kita mau untuk chart, misalnya isinya adalah apa tadi namanya? Nama chart kita column chart. Di main namanya adalah column chart. Oke. Ini chart di sini, kita klik, nah dia udah ada. Ya. Kita klik reload, nah dia reload. Sederhana sebenarnya. Jadi, yang perlu kalian lakukan tadi, kalian copy paste, ya. Kalian copy paste pertama view-nya, kemudian kalian tambah X-type-nya, itu belum ada. Kemudian, controller-nya juga kalian tambah. Kalian letak aja copy paste controller-nya, ubah ininya, yang lain nggak usah ada diubah. Kemudian kalian tambah store-nya. Kalian tambah store-nya, store ID nggak ada pun nggak apa-apa dalam hal ini, karena dia membaca dari alias dia. Ya. Dan copy paste store-nya, kemudian kalian include-kan store ini di view ini. Ya. Terakhir, kalian include-kan view ini di main, di atas. Di sini, baru include-kan di satu tab baru. Ya. Dengan X-type yang sama. Ya, jadilah dia. Nah, mau ganti yang lain, Pak? Mau nggak mau yang column, kita mau yang stack, ya tinggal kemudian kalian ubah aja nanti ini. View-nya ya diubah, karena controller-nya kurang lebih sama nih, kalau nggak salah. Oh, nggak, ini berbeda controller-nya. Tapi store-nya kebanyakan sama semua. Wait, yang ini berbeda juga. Nah, jadi tergantung kalau berbeda seperti ini, ya kalian copy paste lagi yang lain. Nah, ada yang sama seperti contohnya line ini kayaknya sama nih. Line ini view-nya controller, kemudian di sini store. Oh, beda juga. Nah, berarti tinggal kalian copy paste saja. Copy paste ulang. Dia nggak menggunakan store dan controller yang sama. Tapi basicnya seperti itu. Nanti kalian cobakan sendiri sesuai yang mana yang kalian mau ya di sini. Nanti baru kalian, kalau ada permasalahan, baru bisa ditanyakan. Nah, kalau Gouch kayak gini juga punya store sendiri dia. Nah, seperti ini. Ya, controllernya juga punya sendiri. Tapi basicnya seperti itu caranya, copy paste-nya tadi. Ya, ada yang mau tanyakan sampai di sini? Pak, izin bertanya, Ya. Pak. Silakan.
Itu kan tadi di chartnya tuh Pak ada reload tuh Pak. Di chartnya ada reload. Ya, Iya. betul. Itu reload tuh berubah gitu data dari mana Pak? Oke, jadi gini. Di sini dia kan ada fungsi reload ini. Kita klik, datanya kalau berubah semua nih. Ya kan? Dari mana dia dapat data ini? Itu datanya random. Datanya random karena sebenarnya ini bukan dari database. Ya. Store ini, ya coba kita lihat kembali di controller. Di controller ada on reload data kan? Nah, kita lihat di sini dulu. Di sini ada toolbar di atas, top, ya posisinya. Isinya ada apa? Ada spacer. Ingat spacer apa? Pemisah itu. Kemudian ada preview. Kemudian ada reload. Reload ini dia handlernya adalah on reload data. On reload data dapat di mana? Di controller. Di controller ada on reload data ini. Nah, dia ambil chartnya, kemudian dia .get store, ya. Ini cara lain atau cara yang lain bisa aja dengan tadi ext.get store, apa nama store-nya tadi, climate misalnya. Nah, bisa juga seperti ini .refresh data gitu. Nah, misalnya gini kan. Nah, ini bisa jadi nih, ini dua hal ini sama. Mau ini atau yang bawah nih sama fungsinya. Ya. Berarti dia di dalam store-nya dia memiliki fungsi refresh data. Nah, coba kita lihat dalam store. Dalam store ini dia ada data, ini datanya. Ya. Kemudian dia ada generate data, kemudian dia ada refresh data. Nah, dalam refresh data ini dia this.set data isinya apa? This.generate data. Nah, generate datanya ini. Nah, dia nge-generate pakai for ini, ya, pakai random, gitu. Jadi sebenarnya datanya ini bukan dari database, kelihatannya kok berbeda-beda ini. Tapi ini default datanya diletaknya seperti ini. Tapi yang data high sama low-nya ini bisa diubah-ubahnya. Ya, month-nya juga bisa diubah-ubahnya. Month-nya ikut, cuman yang high sama low-nya itu bisa diubah-ubahnya. Sesuai dengan math random tadi. Makanya kelihatannya kok bisa berubah-berubah ini, gitu. Nah, karena dia sebagai random, tapi bulannya tetap sama. Tapi implementasinya nanti tentu tidak random seperti ini kan, tentu dari database gitu. Oke? Oke, Pak. Ya. Ada lagi mau tanyakan? Ada? Oke, silakan. Tugas yang kedua, ya. Kalian cobakan interface yang lain untuk chart. Ya, kalian cobakan minimal 2 interface yang lain. Sudah ada kolom sudah ada. Nah, coba bar. Ini misalnya. Kalian coba. Ini controller sama store-nya kok salah sama ini. Beda. Nah, itu kalian coba chart yang berbeda. Coba 2 chart yang berbeda. Pertama kalian coba chart yang udah saya bikin tadi, kalian tambah 2 chart lagi. Itu bebas dari yang ada di sini. Mau chart yang mana, ya. Kalian buat, kemudian seperti biasa print screen kan, letak di Microsoft Word, kemudian kalian submit. Ya, jadi ada 2 ya tugasnya. Tugas yang pertama tadi lihat lagi di video apa yang saya bahas di video awal tadi, ya, atau di pertengahan tadi. Dan tugas yang keduanya ini, kalian bikin chart, ikuti dengan apa yang udah ada dulu yang saya tunjukkan. Kedua, buat 2 chart tambahan di luar yang udah saya buat. Kemudian login tadi juga kalian buat juga. Ya, pokoknya dalam setiap pertemuan lakukan apa yang saya lakukan di video, kalian buat, kalian screenshot, buktikan udah bisa sampai ke situ. Kemudian yang terakhir tadi kalian tambah 2 chart yang berbeda. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Ya, kalau ada permasalahan silakan ditanyakan nanti di grup, nggak apa-apa. Oke? Karena waktu kita sudah banyak juga terhabis karena tadi saya nelfon tadi, kita tutup sampai sini. Kalau nggak ada pertanyaan, kalau ada pertanyaan lebih lanjut nanti bisa kalian tanyakan kita diskusi lebih lanjut di Telegram. Oke? Demikian, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.